What's up Grace Army? Welcome to Grace Army Christmas 2021. Iya nih, biar pada rame ya tentunya di YouTube kita. Oke, mungkin sebelum kita mulai, izinkan aku memperkenalkan diri aku dulu. Perkenalkan, nama aku Jos. Aku adalah salah satu care group leader yang ada di Grace Army, dan aku di sini ditemanin sama online. Bener Karen, bahkan sekarang orang-orang itu di 2021 ini udah banyak yang WFB nih namanya, Work from Bali. Udah bener-bener meluas banget deh. Kita semua udah kerja dari rumah, bahkan sambil liburan. Tapi di hari yang spesial ini, dimanapun kalian berada, mungkin ada yang di rumah, ada yang di mobil, ataupun bersama keluarga kalian, bersama saudara, bersama adik. Aku cuma ingin mengucapkan, we were so thankful buat kalian yang udah mutusin untuk nonton Grace Army Christmas 2021 ini nih. Iya bener banget Karen, tapi bukan cuma itu aja nih. Natal kali ini akan diikuti oleh sesi live worship dari Grace Army team kita, testimoni, dan dilanjutin oleh special sermon dari our gracious leader nih tentunya. Nah, mungkin buat kalian yang gak sengaja nonton Natal Grace Army tahun ini, mungkin kalian lagi search di YouTube, tiba-tiba muncul Grace Army Christmas 2021 ini. Aku cuma pengen bilang bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan ingin memberkati kalian lewat Natal kali ini nih tentunya. Dan buat kalian yang sedang menonton Natal Grace Army 2021 ini, kalian bisa juga share link atau sebarkan video ini ke teman-teman kalian, adik, saudara, keluarga, atau siapapun yang kalian kenal. Karena kita nggak akan pernah tahu teman-teman, bahwa satu link yang kita kirim ke teman kita, satu undangan ini bisa merubah hidup seseorang loh. Nah, cara joinnya gampang banget teman-teman. Teman-teman langsung aja DM di Instagram kita @grace.army. Nanti akan dimunculin di sini. Kalian langsung aja DM bahwa kalian mau join ke komunitas kita, dan tim dari Grace Army akan langsung reply nih ke kalian. Tapi bukan cuma itu aja. Kita juga ada sesi care group yang akan diadakan setiap minggunya, di mana kita berkumpul bersama teman-teman untuk men-sharing-sharingkan tentang kebaikan Tuhan nih. Grace Army Christmas 2021, the greatest gift! Enjoy! Kak, aku mau ke rumah Alvin nih. Mau ikut gak? Enggak, lagi malas ketemu orang. Ya udah, aku duluan ya. Ya udah, hati-hati. Andai aku dilahirkan dari keluarga yang kaya, pasti hidupku gak akan kayak gini. Apapun yang aku mau, tinggal minta. Sedangkan aku aja harus mikir-mikir kalau mau beli barang baru. I hate my life.
first day of Christmas, my parents gave to me a brand new Mitsubishi. On the second day of Christmas, my parents gave to me 2 PS5 and a brand new Mitsubishi. On the third day of Christmas, my parents gave to me 3 MacBook Air, 2 PS5 and a brand new Mitsubishi. On the fourth day of Christmas, my parents gave to me 4 golden rings, 3 MacBook Air, 2 PS5 and a brand new Mitsubishi. On the fifth day of Christmas, my parents gave to me 5 new handbags. On the sixth day of Christmas, my parents gave to me 6 maids of cleaning, 5 more handbags, 4 golden rings, 3 MacBook Air, 2 PS5 and a brand new Mitsubishi. On the seventh day of Christmas, my parents gave to me 7 billion savings and a brand new Mitsubishi. On the eighth day of Christmas, my parents gave to me 8 necklace ringing. On the ninth day of Christmas, my parents gave to me 9 iPhone ringing. On the 10th day of Christmas, my parents gave to me 10 sneakers ringing. On the 11th day of Christmas, my parents gave to me 11 cars of swiping. On the 12th day of Christmas, my parents gave to me 12 airplane tickets. And 11 cars of swiping, 10 sneakers trending, 9 iPhone ringing, 8 necklace blinging, 7 million saving, 6 cents of winning, 5 more handbags, 4 golden rings, 3 MacBook Air, 2 PS5 and a brand new Non, makanan sudah siap. Iya, Papa mana? Tuan ada rapat bersama dengan pemegang saham. Kalau Mama? Nyonya sedang berlibur dengan teman-temannya. Lagi-lagi deh. Dia punya segala sesuatu yang dia inginkan. Dia punya mobil bagus, iPhone baru, rumah yang mewah. Tapi itu semua gak bisa bikin dia bahagia ternyata. Aku bersyukur banget malam Natal ini aku masih bisa makan yang enak, punya tempat tidur yang nyaman, punya keluarga panti yang sayang banget sama aku. Aku berdoa semoga orang-orang luar sana bisa merayakan malam Natal ini dengan keluarga dan teman-teman terdekatnya. When I think upon Christmas, words can express how our Father in heaven has sent us His best to be born in
the King of all days. I can help but respond with an offering of praise. Like the wise men and shepherds, I follow your light. Like the angels, I lift your name high. For the joy of the world you were born, bringing peace to us all, to the gift of your love. Now the darkest of ages are done. For the Savior of heaven had, for the joy of the world you were born, bringing peace to us all, to the gift of your love. Now the darkest of ages are done. For the Savior of heaven has come. Now I look back in reverence to that holy night, for the God of the heaven had us on his mind. Let us sing of his glory, rejoice in his name. Oh, Emmanuel with us always, and forever his kingdom will reign. Dia nyapunya ranjang kecil dan makan makanan dari panti. Tapi dia dapat bersyukur, bahkan mendoakan orang lain. Aku punya apa yang dia punya, bahkan lebih. Tapi kenapa ya aku gak pernah bisa bersyukur atas kehidupanku? Mimpi apa aku tadi? Perasaanku jadi damai banget sekarang. Ternyata Natal itu bukan hanya sekedar mendapatkan hadiah, melainkan tentang mengucap syukur dalam segala hal. Karena hadiah terbesar bukan bersifat materi yang ada di dunia ini, melainkan tentang begitu besarnya kasih Tuhan buat kehidupanku.
aku Devi, aku udah join Grace Army kurang lebih 2 tahun. Aku udah kerja di suatu perusahaan retail gitu di Jakarta. Dan aku juga lahir dan tumbuh di keluarga Kristen. Tapi mereka tuh, keluarga aku tuh bukan tipe keluarga Kristen yang religius gitu loh, yang kayak setiap minggu ke gereja bareng atau baca doa bareng atau baca Alkitab bareng, itu tuh nggak pernah sama sekali gitu. Aku tuh kalau dulu waktu aku masih di Cirebon, karena aku kan dari Cirebon asalnya, aku sering banget diajakin ke gereja gitu sama oma aku, karena satu-satunya orang yang ngajakin aku ke gereja cuma oma aku doang gitu di keluarga aku. Dan setiap kali aku ke gereja, aku tuh kayak suka ngeliatin gitu kan, kayak banyak banget orang-orang tuh ke gereja bareng sama keluarganya gitu, sama mamanya, adik-adiknya. Sedangkan aku cuma berdua doang sama mama aku gitu. Dan di situ aku tuh kayak punya keinginan gitu, kayak pengen banget suatu hari nanti sama papa mama bisa ke gereja bareng sama adik-adik aku juga gitu. Tapi aku bersyukur banget, aku punya satu teman baik yang namanya Josh yang udah ajakin aku untuk join care group Grace Army. Aku benar-benar ngelihat perubahan dalam diri Josh tuh lumayan drastis sih setelah dia ikut care group Grace Army ini. Jadi itu yang bikin aku juga penasaran, apa sih itu kasih karunia, apa itu grace gitu. Makanya aku decide untuk join. Jadi dulu aku tuh termasuk orang yang selalu ngandelin kekuatan sendiri gitu. Jadi apa-apa ya aku nggak pernah kayak minta pertolongan dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Ya benar-benar 100% ngandelin effort diri sendiri gitu. Tapi semenjak kenal kasih karunia, aku tuh benar-benar bisa nyerahin semua apapun yang terjadi dalam hidup aku ke tangan Tuhan gitu. Dan itu benar-benar bikin hidup aku jadi nggak stres lagi. Kayak aku bisa lebih tenang, lebih rest di dalam Tuhan. Karena aku berpegang pada satu kepercayaan bahwa Tuhan Yesus tuh udah mati untuk menebus kita satu kali untuk selamanya, dan Dia pasti akan selalu ada buat kita gitu. Dan gak akan pernah ninggalin kita. Makanya the greatest gift buat aku adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang udah lahir dan datang di dunia ini, yang selalu berjalan bersama aku. Jadi aku udah gak ngerasa khawatir lagi, karena semua yang akan terjadi di masa depan, bahkan yang aku belum tahu, itu semua tuh udah Tuhan Yesus yang pegang in control gitu. Halo, perkenalkan aku Josh, dan kali ini aku mau bercerita tentang bagaimana Tuhan menemukan aku gitu. My struggle itu bermula ketika aku masuk ke dunia perkuliahan gitu ya. Ketika aku masuk ke dunia kuliah, aku tuh cuma pengen have fun aja gitu. Have fun dengan cara duniawi gitu. Jadi kayak aku living on world's perspective gitu. Apa yang dunia tawarkan, aku bisa enjoy, aku bisa have fun bareng teman-teman segala macam, tanpa ada kepikiran sama sekali tentang gereja gitu. Karena aku dulu ngerasa gereja itu adalah suatu tempat yang holy gitu, suatu tempat yang kudus, yang ngerasa aku belum layak di situ. Dan ketika aku kesana gitu, aku ngerasa I'm being a hypocrite gitu. Aku ngerasa belum layak lah, nanti aja deh. Ketika mungkin udah nikah, umur 30-40 tahun, baru aku mau kesana. Ketika udah ngerasa settle sama hidup aku gitu. Buang hidup aku aja nggak bener, ngapain aku harus ke gereja? Itu mindset yang aku punya waktu itu ya. Long story short, ketika aku lulus kuliah, aku masuk ke dunia kerja. Nah, di dunia kerja ini semua masalah itu terjadi dalam kehidupan aku. Aku ngerasain anxiety, bahkan depression, bahkan gak bisa tidur malam-malam, selalu gelisah gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa, aku bandingin diri aku sama teman-teman aku di luar sana gitu. Aku ngerasa teman-teman aku di luar sana udah punya A, udah punya B, rekening dia segini, punya mobil yang bagus. Seakan-akan aku tuh ketinggalan banget gitu. Seakan-akan aku bekerja tapi aku seolah-olah berjalan di tempat, teman-teman. Di situ hati aku tuh bener-bener full of anxiety gitu. Jujur aku nggak ngerti perasaan itu, gimana cara reliefnya. Jadi aku relief that kind of feeling berdasarkan kacamata dunia. Aku pergi have fun sama teman-teman sampai malam. Ketika aku balik lagi ke rumah, aku sendirian lagi dan I feel that kind of feeling lagi gitu. Tengah malam nggak bisa tidur dan segala macem. Bahkan sampai di titik itu, aku mulai mempertanyakan gitu. Saking aku nggak ngerti itu perasaan itu gimana cara reliefnya. Aku sampai tanya Tuhan, apakah Engkau benar-benar ada gitu? Karena aku ngerasa aku jalan di tempat sekarang. Tapi kembali lagi, benar-benar pertolongan Tuhan tepat banget pada waktunya. Pada tahun 2019, aku dapat satu panggilan telepon. Panggilan telepon itu dari Rain, yang mungkin kalian juga tahu dari last year testimony.
dia telepon aku dan dia ngajakin aku untuk join ke youth camp Grace Army ini. Wah, pertama aku kaget banget, aku ngecengin Rain banget. Rain, ngapain ikut youth camp segala macam. Tapi Rain bilang, udahlah ikut aja yuk buat nongkrong. Setahun 2 tahun kita nggak ketemu nih, yuk kita nongkrong udah di Grace Army ini. Gratis juga kok. Wah, aku tuh langsung kayak, ya udah, ayo deh ikut deh Rain, supaya bisa nongkrong sama dia. Nggak ada di pikiran aku sama sekali untuk bisa join youth camp itu secara serius bener-bener untuk gereja. Motif aku tuh bener-bener udah salah banget awalnya. Aduh, 2 minggu sebelum kita hari H untuk youth camp, Ren telepon aku dan bilang, Jos, gue nggak bisa join. Gue ada press conference untuk band. Wah, di situ sih aku ngerasa, ya udah, fix aku nggak ikut karena ya tujuan utama aku udah nggak ada, yaitu buat nongkrong sama dia yang udah lama. Udah aku fix nggak ikut. Tapi aku juga ngerti, tiba-tiba ya semua jatuh di tempat yang tepat aja gitu. Aku seolah-olah berjalan dan Tuhan ngegiring aku ke situ gitu. Sampai di titik aku memutuskan untuk join youth camp itu. Nah, di youth camp itulah semua hal itu terjadi, teman-teman. Pertama kali dalam sejarah hidup aku ya, air mataku netes di gereja. Di tempat yang aku selalu hindarin, di tempat yang aku kalau kesana jiwaku nggak di sana, hati aku nggak di sana, di tempat yang aku bener-bener, wah ini tempat yang the least I wanna enter gitu. Di situ aku bener-bener meneteskan air mata. Aku ngerasain damai sejahtera Tuhan yang begitu damai banget sampai aku tuh nggak bisa mendeskripsikan atau nggak bisa melogikakan damai itu gitu. Kalau sampai sekarang aku masih nggak ngerti itu damai datang dari mana gitu. Dan setelah join ke Grace Army Youth Camp itu, kita ada sekitar 3 harian. Kita balik pulang dan saat itu ya seperti biasa kita diajak untuk ikut Grace Army Ministry di Bethesda Church. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut ke sana. Tapi setelah aku ikut Grace Army ibadah biasanya, api di hati aku tuh seperti padam lagi, teman-teman. Aku nggak ngerasa damai sejahtera yang aku rasain di youth camp itu. Bahkan aku juga bilang, udahlah, udah biasa lagi kok hatinya, udah deh, nggak usah kesini lagi deh. Hari Minggu kan kita bisa have fun sama teman-teman, tapi harus ke gereja segala macem. Aku tuh masih berpikir seperti itu. Sampai di satu titik di mana hidup aku berubah sepenuhnya gitu. Mungkin itu udah hari-hari terakhir aku memutuskan untuk nggak mau datang, tapi akhirnya aku datang. Kita ikut ibadah, aku ikut ibadah seperti biasa. Terus aku dibagi kan, habis ibadah dibagi ke beberapa grup. Jadi kita tergabung dalam suatu care group, dibagi beberapa grup untuk ngobrolin tentang kebaikan Tuhan gitu. Nah disitulah ketika kita udah selesai care group, leader aku, Cisela yang saat itu, dia bisa tiba-tiba, Jos, aku mau ngomong sama kamu bahwa aku mendoakan kamu di hal yang aku bener-bener lagi struggle 5 tahun ke belakang ini, teman-teman. Bener-bener gak ada yang tahu hal itu. Wah, ketika itu terjadi, aku tuh langsung keluar, karena aku malu gitu. Aku mau nangis di dalam CJ itu malu, jadi aku keluar ke kamar mandi gitu. Terus aku ngerasa, wah Tuhan, ini you're so personal gitu. Nah di saat itu semuanya berubah, teman-teman. Hati aku tuh berkobar-kobar terus. Mungkin kita semua tahu cerita tentang 2 orang yang berjalan kayak Emmaus, di mana 2 orang itu didatangi oleh Tuhan tepat di hari di mana Tuhan Yesus bangkit untuk pertama kali di hari pertamanya. Dia datang dan Tuhan membukakan firman Tuhan untuk mereka gitu di saat itu sembari berjalan kayak Emmaus, dan hati mereka berkobar-kobar di situ. Nah itu exactly apa yang aku rasain gitu. Hati aku berkobar-kobar untuk tahu sebenarnya kasihnya Tuhan Yesus buat kita apa sih? Tuhan Yesus itu siapa sih? Aku bener-bener denger video YouTube di sermon Bethesda Church, semuanya aku play deh dari beberapa bulan lalu sampai yang terkini gitu ya. Saking aku tuh haus banget tentang Tuhan gitu. Grace really changes people ya teman-teman. Nah aku juga mau encourage buat teman-teman luar sana yang ngerasa pengen quit sama hidupnya, pengen ngerasa aduh aku kayak stuck di sini-sini aja segala macem. Percayalah Tuhan selalu ada bersama kalian. Pertolongan Tuhan tuh nggak pernah terlambat teman-teman. Dan dia ada di sana untuk menggrab tangan kalian kembali ke Tuhan lagi. Dan kita nggak akan pernah tahu juga bahwa one invitation bisa ngerubah hidup orang selamanya. Nggak peduli motifnya apapun, kita bisa invite mereka, ayo datang ke mungkin sekarang gereja online, kita kasih dia link di YouTube, kita nggak tahu itu bisa merubah orang sebagaimananya gitu. Mungkin dari kita ada yang ngerasa gereja itu sama kayak aku, tempat yang holy, tempat yang kudus gitu. Tapi aku mau sampein, kalau badan kita kotor, kita nggak perlu lap pakai tisu basah dulu baru kita mandi.
Ketika badan kita kotor, kita langsung mandi kan untuk membersihkan badan kita. Seperti itu datang ke gereja gitu. Mungkin kita ngerasa nggak layak, kita ngerasa aduh gue masih kotor banget nih di sini. Tapi kita datang ke gereja supaya Tuhan bisa wash kita dengan firman-Nya gitu. The greatest gift buat aku adalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Ketika kita merasakan damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan sepenuhnya buat kita, hidup kita akan berubah selamanya. Hidup kita akan berubah 180 derajat. Karena Tuhan bilang di Yohanes 3, angin bisa bertiup dan kita bisa mendengar bunyinya. Tapi tidak ada yang tahu dia datang dan pergi kemana gitu ya. Jadi intinya kita nggak perlu understand gimana caranya ini. Nggak semua itu kita perlu understand dengan logika kita. All we need is just experience it gitu ya. Kita hanya perlu merasakan kasih karunia Tuhan, damai sejahtera datang dari Tuhan. Karena itu yang sifatnya selamanya. And it's never too late to come home because our Daddy Jesus is always welcoming you. Shalom Grace Army. Hai. Kalian suka tadi movie-nya? Yang suka, yang diberkati, boleh tulis di kolom chat. Amin. Dan aku percaya kita semua nggak akan cuma diberkati dari Grace Army. Kita semua telah diberkati dari seluruh rangkaian acara Natal Bethesda Church, dari Charis Kids, Grace Army, dan kita akan nanti sama-sama celebrate Christmas Eve celebration setelah ini. So stay tune. Aku percaya the best is yet to come. Amin. So hari ini aku dapat privilege untuk bisa sharing singkat sama kalian tentang the greatest gift. Dan Natal dihubungkan biasanya dengan gift, dengan hadiah. Dan Natal juga nggak cuma kita mendapatkan hadiah, tapi kita juga memberikan hadiah. Benar nggak? Dan seberapa besar hadiah yang kita berikan ditentukan oleh seberapa dekat orang itu bersama dengan kita. Apa yang aku mau coba sampaikan? Yang aku mau coba sampaikan adalah the greater the love, the greater the gifts. Kalian boleh tulis di kolom chat. The greater the love, the greater the gifts. The greater the love, the greater the sacrifice. Semakin kita sayang sama orangnya, semakin luar biasa juga hadiahnya. Semakin kita sayang sama orangnya, akan semakin banyak pengorbanan yang kita lakukan untuk dia. Amin. Tapi gimana dengan Tuhan hari ini? Seberapa besar Tuhan mengasihi kita hari ini? Karena sebelum Tuhan Yesus lahir, malaikat datang kepada gembala-gembala yang mungkin sedang mengembalakan dombanya. Dia berkata dalam Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wow. Dan hari ini, as if malam Natal, Tuhan datang sama kita. Dan Tuhan mengatakan, hey jangan takut. Hey jangan takut. Tuhan gak mau kita takut. Karena dia akan memberikan kesukaan yang besar untuk kita. Gak cuma kesukaan yang biasa-biasa, tapi kesukaan yang besar. Karena dia telah memberikan juru selamat kepada kita. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kita tahu, juru selamat artinya pekerjaannya adalah untuk menyelamatkan. Tapi menyelamatkan dari apa? Kita akan buka dalam Matius 1 ayat 20-21. Pada saat ini malaikat datang kepada Yusuf dan malaikat mengatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow, so ini adalah good news untuk kita semua. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari setiap dosa kita. Dan sebagai Tuhan datang sebagai juru selamat, hanya satu tujuannya, purpose-nya hanya satu, yaitu untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan dari apa? Dari setiap dosa kita. Amin. Dan aku suka statement Tuhan. Dan ini statement yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Dan statement ini familiar banget. Yaitu Yohanes 3 ayat 16. Aku rasa kalian semua tahu Yohanes 3 ayat 16. Tapi aku mau share ini sama kalian. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Wow, jadi kita tahu hari ini bahwa Tuhan datang bukan sebagai hakim,
yang menghakimi kita, tapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Aku suka statementnya. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Tuhan yang begitu besar. Dia gak hanya mengasihi kita, tapi dia begitu mengasihi kita. Kepada dunia ini, artinya kepada semua orang. Sekalipun orang itu gak merasa Tuhan mengasihi dia, tapi Alkitab mengatakan Tuhan mengasihi dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Apa yang dilakukan Tuhan untuk mendemonstrasikan kasih-Nya untuk kita hari ini? Ia berikan anaknya yang tunggal. Ia berikan anaknya yang tunggal. Dan kita tahu ini gak cuman, dia gak berikan malaikat, dia gak berikan 1 malaikat, 2 malaikat, 10 malaikat, tapi dia berikan anaknya yang tunggal yang begitu dikasihi. Kita tahu, pada saat Tuhan Yesus dibaptis, surga terbuka dan Bapa di surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Betapa anak yang dikasihi oleh Bapa di surga, anak yang tunggal, anak satu-satunya yang dia berikan untuk kita hari ini. Dan itulah cara Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya untuk kita. Dan Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dari ayat ini kita tahu Tuhan akan mengaruniakan kepada kita segala sesuatu. Dan buat kalian Grace Army yang kalian nonton hari ini, mungkin kalian sedang dihadapkan dengan suatu masalah, suatu pergumulan. Aku ingin kalian tahu bahwa Tuhan lebih dari mau untuk membantu kita, untuk menolong kita dari setiap masalah kita. Amin. Karena Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimanakah mungkin Ia tidak memberikan kepada kita segala sesuatu bersama-sama dengan Dia? Wow. Dan ini adalah good news hari ini. Dan hari ini aku pengen kita semua mengisi hati kita dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar, isi hati kita. Karena kasih-Nya akan mengubahkan hidup kita. Hidup kita akan menjadi lebih baik. Kasih-Nya akan memberikan kita kekuatan agar kita bisa keluar dari setiap masalah, setiap pergumulan kita. Amin. Dan hari ini Grace Army aku pengen kasih tahu sama kalian kalau Tuhan begitu mengasihi kamu. Dan dikatakan di sini Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan gak bilang, oh hanya sekelompok orang yang gak akan binasa, hanya orang yang baik saja yang akan binasa. No, gak peduli siapapun kita, gak peduli family background kita, gak peduli masa lalu kita, gak peduli ras, gak peduli bahasa, suku, gak peduli bibit bobot bebet kita, gak peduli siapapun kita. Tapi saat kita percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh kak, tapi aku udah bikin salah, kayaknya aku gak mungkin dimaafkan. No, setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan gak minta kita untuk melakukan sesuatu untuk bekerja dengan usaha kita, tapi Tuhan minta kita untuk percaya kepadanya. Dan kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini seperti open invitation. Karena setiap orang, semua orang, ini adalah open invitation untuk kita menerima Dia. Pada saat kita percaya kepadanya, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dia gak datang sebagai hakim menghakimi kita. Yang saat kita salah, dia datang, dia cari kesalahan kita, dia mau hakimi kita, dia mau judge kita. Tapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Dan Grace Army, mungkin sometimes kita lupa saat kita melakukan something wrong, sesuatu yang salah, gak sengaja kita melakukan sesuatu yang salah. Kita udah berpikir, aduh nanti kayaknya sesuatu yang buruk akan terjadi. Wah, Tuhan kayaknya mau menghukum kita nih. No. Hari ini kita tahu satu kebenaran bahwa Tuhan gak lagi menghukum kita. Dia datang gak menghakimi kita. Dia datang gak menjadi hakim. Tapi dia datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Mungkin sebagian dari kita ngerasa, oh kita kayaknya perlu berkat deh kak. Kayaknya kita kekurangan, kita perlu berkat. Aku lagi pengen ngejar sekolah terbaik. Aku lagi pengen ngejar karir yang terbaik. Aku pengen kejar kalau uangku banyak, wah aku bisa beli ini, aku bisa beli itu. Tapi aku ingin kalian tahu, saat Tuhan mengasihi kita,
Dia nggak kasih kita sesuatu, tapi dia kasih kita seseorang. Dia kasih kita Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal yang dikasihi. Amin. Dan aku percaya Tuhan adalah juru selamat kalian. Wow, kita udah hampir selesai. Tapi sebelum aku close, mari sama-sama kita berdoa. Kalian boleh tutup mata dan kita doa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak buat kasih setiamu untuk setiap anak-anakmu Tuhan yang sedang nonton Grace Army Tuhan. Aku percaya Bapak bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup mereka, bahwa Engkau datang bukan untuk menghakimi lagi, bukan untuk mencari-cari kesalahan kami sekalipun kami lupa Tuhan, tapi Engkau datang untuk menyelamatkan kami dari setiap dosa kami, dari setiap kelemahan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa hari ini Tuhan, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam setiap hari-hari di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu untuk the greatest gift yang telah Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin Grace Army. Aku percaya kita akan diberkati dan semakin diberkati lagi. Bersiap untuk Christmas Eve celebration Bethesda Church. Dari aku dan dari Grace Army, aku mengucapkan Merry Christmas to you and your family. Be blessed. Have a blessed Christmas. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. It's the It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holidays, greetings and family meetings and friends come to go. It's the happiest season of all. There'll be parties for roasting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer.